Dari perguruan mana? Aku sudah wirat, tidak mewakili perguruan manapun. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian rengka gunung. Oh, ku baca mantra Chandra Ditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Aku sangat merindukan keceretanku. Kisah diperlihatkan dengan Suliwa bersama Bongoh yang pada saat itu tengah bermalam di sebuah hutan sebelum memasuki kawasan Mawapati. Suliwa pun masih memikirkan tentang Galuh dan gurunya yang telah tewas mengenaskan akibat ajian rengkah gunung yang sangat keji milik Durgandini. Dan pada saat Suliwa termenung, kemudian secara tiba-tiba datanglah Eyang Suryapati di hadapannya yang menyatakan rasa duka mendalam akibat ilmu ciptaannya sendiri anak cucunya tewas mengenaskan. Lalu Eyang Suryapati juga menceritakan tentang ajian rengkah gunung itu yang semakin disalahgunakan. Karena Durgandini telah mewariskan ilmu keji itu pada seorang pemuda yang tidak diketahuinya. Durgandini telah mengajarkan ilmu itu kepada seorang anak muda. Siapa dia, Guru? Aku tidak kenal Liwa, tapi keniatannya sungguh sangat buruk. Durgandini menginginkan kematian Angling Dharma dan kamu sendiri, Liwa. Lewat anak muda itu, Durgandini ingin berkuasa atas seluruh jagat persilatan di bumi Jawa ini. Mungkin Nyai Durgandini dendam kepada saya, karena beberapa kali ilmu rengkah gunungnya berhasil saya gagalkan, Guru. Kamu memang cukup cerdas untuk bisa mengganggu penggunaan ilmu itu. Tapi suatu saat cara itu tidak akan berarti lagi, Liwa. Kemudian Eyang Suryapati di saat itu juga akan menurunkan ajian Chandra Ditya Kembar untuk menghadapi rengkah gunung Durgandini maupun Sudawirat. Di mana ilmu itu akan membuat tubuh Suliwa menjadi sangat banyak, seperti jurus Kage Bunshin no Jutsu milik Naruto di serial anime Jepang yang juga biasa disebut jurus 1000 bayangan. Ilmu itu namanya Chandra Ditya Kembar. Tubuhmu akan menjadi 6 sosok kembar atau bisa lebih. Sehingga lawanmu bisa menjadi bingung. Kamu akan kuberikan mantram yang harus kamu hafalkan. Ini. Baca mantram ini sampai kamu benar-benar hafal. Aku akan selalu datang sewaktu kamu butuhkan. Terima kasih, Yang Guru. Tuan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Oh, ku baca mantra Chandra Ditya Kembar. Setelah menerima mantra yang tertulis pada kulit kambing itu, Suliwa terus menghafalkannya semalaman hingga pagi tiba. Alhasil ia pun akhirnya mampu menggunakan ilmu Chandra Ditya Kembar itu yang membuat tubuhnya berkembang menjadi banyak. Ketika itu Bongoh yang tengah membakar ikan, ia tidak menyadari bahwa Suliwa telah menjadi banyak. Hingga akhirnya Bongoh pun terkejut dan ketakutan mendapati ada sosok Suliwa yang tengah mandi di air terjun dan dikiranya itu adalah setan. Yang mandi asik ya, Mbak ya? Bongoh! Sini. Hantu, Tuan. Hantu apa? Masa siang-siang ada hantu? Tuan tidak percaya toh. Bongoh! Sini! Oh, tempat Tuan. Di sisi lain kita diperlihatkan di padepokan Gunung Kencana, yang pada saat itu Ki Paron Wajah telah mendapat surat utusan dari perguruan Jaga Saksana. Ketika dibuka surat itu, ternyata isinya adalah undangan pencakdor untuk Paron Wajah agar mengirimkan anggota muridnya dalam memeriahkan acara adu tanding ilmu kanuragan tersebut. Surat dari siapa, Bapak? Dari Padepokan Jagat Saksana, undangan kepada murid-murid Gunung Kencana untuk mengikuti semacam jajakan kanuragan yang diadakan setiap windu sekali. Siapa yang akan dikirim, Bapak? Ada 3 orang murid yang tergolong utama. Tapi kalau Pria Mitra mau ikut, itu lebih bagus. Jadi tahu seberapa tinggi ilmu dari pendekar-pendekar dari perguruan lain. Maaf Kisana, karena guru kami sudah meninggal, maka kami yang memutuskan sendiri. Kami akan datang ke Padepokan Kisana. Terima kasih. Permisi. Sementara di kediaman Empu Lingsir yang sudah meninggal akibat tinjuan rengkah gunung Sudawirat si murid murtad, di saat itu juga mendapat surat undangan pencakdor dari perguruan Jaga Saksana yang telah melanglang buana tersebut. Awalnya Sudawirat dikala itu tidak tertarik dengan acara itu, karena ia menganggap kegiatan tersebut adalah mainan anak-anak. Akan tetapi dengan jiwa keras kepala dan tidak mau ikut dalam aturan, akhirnya ia akan menjajal ilmunya di arena pertarungan tersebut dengan caranya sendiri. Saya tidak tertarik. Itu cuma mainan anak-anak. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini. Tapi dengan caraku dan aturanku sendiri.
Wirat, kalau begitu kamu bisa dikucilkan oleh seluruh perguruan yang ada di bumi Jawa ini. Bahkan salah-salah, kamu bisa dikeroyok oleh Maha Guru dari semua padepokan. Dan di perguruan Jagasaksana sendiri, terlihat tampak murid-murid padepokan telah mempersiapkan panggung bertarung bagi para pendekar-pendekar dari penjuru perguruan silat di tanah Jawa. Dan secara kebetulan, pada saat itu Aditya dan Kalyana Tantri yang hendak ke Kalinggapura melewati lokasi tersebut. Mendengar akan adanya kompetisi pertarungan laga dari tingkat perguruan yang pastinya akan sangat seru ditonton, akhirnya Aditya dan Tantri pun memutuskan menginap di desa itu untuk menyaksikan acara spektakuler tersebut. Kalau Suliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik, sekarang kita cari penginapan. Ayo. Kemudian di saat itu datanglah sosok orang yang berperan penting dalam acara tersebut. Dia adalah Empu Labda Jaya. Bergelar sebagai pemimpin di perguruan Jagasaksana, dengan kebijaksanaan dan kesaktian yang dimilikinya ia pun sangat disegani di jagat rimba persilatan bumi Jawa. Sang empu di saat itu telah mendengar berita bahwa akhir-akhir ini telah banyak bermunculan pendekar muda yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dan beliau pun berharap dalam acara kali ini sosok pendekar-pendekar sakti tersebut mau ikut hadir dalam laga pertarungan yang hanya diadakan dalam waktu 8 tahun sekali itu. Besok sampean akan kaget. Tapi biasanya pendekar-pendekar muda yang sudah ke Sohor itu tidak mau lagi mengikuti jajak kanuragan seperti ini. Belum tentu, Nandaka. Mereka juga ingin menjajaki para pendekar muda yang bukan tidak mungkin suatu saat bisa menjadi musuh mereka. Dan di malam itu, kita kembali pada Suliwa dan Bongoh yang tengah melanjutkan perjalanannya ke Mawapati. Kini mereka memutuskan untuk berhenti dan bermalam di tempat itu terlebih dulu. Dengan secara kebetulan keberadaan Suliwa diketahui oleh pria mitra, yang kala itu tengah menuju perguruan Jagasaksana di mana arah tersebut ternyata juga akan dilewati Suliwa untuk menuju Mawapati di esok hari. Mengingat Suliwa dianggap musuh bagi pria mitra karena telah menewaskan orang yang pernah dicintainya yaitu Nila Saroya. Di saat itu pria mitra pun langsung menyerang Suliwa secara diam-diam dari jarak kejauhan dengan senjata beracunnya. Lolos. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Di keesokan harinya di padepokan Jagasaksana, Empu Labda Jaya telah memberikan sambutan kepada para pendekar-pendekar yang telah datang. Dan hal itu menandakan bahwa pertandingan laga pencakdor ilmu kanuragan antar perguruan akan segera dimulai. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silakan. Ayo, maju. Sementara pria mitra kini akhirnya telah sampai di lokasi laga pertarungan tersebut. Dengan penuh rasa semangat ia sudah tidak sabar ingin tampil di atas panggung itu untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya. Semakin banyaknya pendekar yang bertumbangan di atas panggung itu menandakan bahwa yang tersisa di atas adalah yang terkuat. Dan di saat ada kesempatan untuk bertarung, pria mitra pun segera menyambar pemenang terakhir itu dan langsung melawannya. Pria mitra. Kakak kenal dia? Waktu berubah pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliwa menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian yang diambil. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Tuan, dari tadi banyak sekali pendekar melewati jalanan ini, Tuan. Dan ketika itu Suliwa bersama Bongoh yang masih berada di tempat menginap semalam, terlihat banyak pendekar berlalu lalang melewatinya hingga membuat Suliwa bingung karena tidak mengetahui bahwa ada pertandingan pencakdor di depan sana. Kemudian mereka berdua segera berkemas pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke Mawapati sembari melihat keramaian apa yang sedang didatangi para pendekar tersebut. Sementara Aditya yang mengetahui munculnya pria mitra di panggung itu, ia pun bersiap-siap akan bertarung melawannya. Licik! Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu!
Dan ketika itu pria mitra yang bertarung dengan cara licik menggunakan senjata beracunnya, ia pun langsung dihentikan oleh dua penyelenggara keamanan. Melihat senjata yang dipakai pria mitra, dua orang keamanan pun langsung mengetahui bahwa itu adalah milik perguruan Gunung Kencana. Ketika hendak ditegur bahwa penggunaan senjata beracun tersebut tidak diperbolehkan, dengan sikap songong pria mitra tetap ngotot bahwa tindakannya tidak mau disalahkan. Kemudian Empu Labdajaya pun menyuruh para pasukannya supaya menangkap pria mitra yang sangat sombong itu. Urusanku adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi. Dan ketika pria mitra si pemuda sombong dari Gunung Kencana itu akan segera diadili karena perbuatannya, datanglah Sudawirat dan Lokahita. Menyaksikan kakak kandungnya yang tengah diikat di atas panggung itu, Lokahita pun menyuruh Sudawirat untuk segera menyelamatkan dan melepaskan pria mitra. Kata pria mitra, Wira, bebaskan dia. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat ilmu yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku Sudawirat, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasentria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Kamu murid Mahasura, ha? Mahasura? Mahasura dan semua muridnya adalah musuhku. Kamu juga menggunakan jurus tongkat Kangsa Dewa. Jangan banyak bicara orang tua. Aku siap menghadapi siapapun. Kalian telah menyiksa kakakku. Kurang ajar. Dan di sini kesaktian Empu Labdajaya pun tidak diragukan lagi. Dengan ilmu kanuragannya tingkat tinggi, serangan Sudawirat dapat dengan mudah dipatahkannya. Meskipun Sudawirat telah menguasai Dasendria dan juga jurus-jurus dari 4 guru pendekar sesat yang mengajarinya. Akan tetapi hal yang tak terduga, sang Empu Labdajaya tidak mengetahui bahwa pemuda di hadapannya memiliki ajian rengkah gunung yang sangat dilarang di jagat persilatan. Sudawirat yang brutal itu dengan segera merapal ajian keji tersebut dan melesatkannya ke tubuh Empu Labdajaya. Dan di saat itulah sang empu mati seketika. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian rengkah gunung. Suliwa yang baru datang itu pun langsung segera mengatasi keadaan yang sangat gawat darurat tersebut. Melihat kaki Aditya yang terhantam ajian rengkah gunung dan masih bisa diselamatkan, dengan cepat Suliwa langsung merapal Aji Cendraditya kembar untuk menghadapi rengkah gunung Sudawirat yang membabi buta itu. Cepat bawa dia. Ajian Cendraditya kembar tidak bisa terlalu lama. Dia menggunakan sihir. Kini Sudawirat pun tampak kebingungan menghadapi Suliwa yang membelah diri menjadi banyak. Sudawirat dikala itu sangat marah merasa dipermainkan oleh Suliwa sehingga ajian rengkah gunung yang diandalkannya itu sama sekali tidak berguna. Karena tubuh Suliwa yang asli telah meninggalkan arena pertarungan itu, sedangkan Sudawirat hanya bertarung dengan tubuh palsunya lalu menghilang beberapa saat kemudian. Sudah, semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah. Belum bisa meringkus Suliwa. Dia telah menggunakan ilmu sihir yang paling licik. Sudah. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wira. Pengecut! Sudah. Suliwa, ayo, hadapi aku! Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rengkah gunung. Sementara itu kaki Aditya yang terkena ajian rengkah gunung Sudawirat, ia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Suliwa pun memutuskan untuk berhenti di sana dan memberi penanganan cepat pada Aditya. Karena jika tidak segera ditangani kakinya akan membusuk dan bisa diamputasi. Bongo, Sudah, Tuan.
Bawa kemari. Ya. Oh ya, Ya. tolong carikan kain untuk membalutmu. Kalau ramuan yang tadi itu untuk merangsang pembentukan tulang. Sementara batang kami jara untuk menahan pembekakan, juga mengembalikan bentuk tulang. Teruskan minumnya. Kita menginap di gua saja, Tuan. Waktu saya mencari kambing jara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Tapi Aditya harus ditandu. Dalam 1-2 hari ini, kakinya tidak boleh bergerak sama sekali.